Awas terkecoh, bukan debu biasa. Saat gunung api meletus, mata kita pun tak mampu mendeteksi cepat bahaya dari abu vulkanik bagi kesehatan kita. Abu vulkanik jangan disepelekan. Mari cegah bahaya abu vulkanik bagi kesehatan bersama Live in Fullness to Eternity. Lima cara perlindungan diri cegah dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Benar, kemampuan mata sehat kita pun bukanlah jaminan untuk bisa cepat bantu cegah dampaknya bagi kesehatan kita. Mengapa? Karena selain ukurannya yang sangat halus, sehalus kurang dari 30 atau bahkan 10 micrometers, warnanya dan teksturnya pun tidak bisa pancarkan cahaya, membuatnya sangat mirip dengan lingkungan sekitar. Kalau abu vulkaniknya banyak pun bisa nampak seperti awan gelap biasa. Apalagi jika kita terdampak abu vulkanik dengan konsentrasi abu yang rendah, semakin sulitlah kita mendeteksinya secara visual. Tapi ingat, rendah atau sedikit partikel abu vulkanik ini di udara yang kita hirup bukan berarti membuatnya menjadi lebih kurang berbahaya. Nah, Sobat Live, khususnya bagi mereka yang sudah memiliki penyakit pernapasan sebelumnya, mereka yang punya riwayat asma dan juga grup usia anak-anak dan para lanjut usia. Kudu ekstra hati-hati. Tapi intinya Sobat Live, untuk semua kita, jangan sampai kita lengah. Selanjutnya, sebahaya apa sih abu vulkanik ini? Bukannya abu vulkanik ini sangat kecil? Apa mampu buat kita sakit? Sobat Live, jangan salah. Justru menurut Dr. Maria Neira selaku Direktur Departemen Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kesehatan Masyarakat di World Health Organization, mengatakan partikel kecil yang berukuran kurang dari 10 mikron justru akan lebih berbahaya karena dapat menembus lebih dalam ke paru-paru kita. Setelah itu, apa yang terjadi? Jadi abu vulkanis itu jadinya bisa akibatkan iritasi dan peningkatan kontraksi dari saluran pernapasan kita. Saluran pernapasan kita akan memproduksi lendir yang lebih banyak, yang tentunya sebabkan kita mulai batuk dan akhirnya pernapasan kita terasa jadi lebih berat. Gejala akut lainnya yang umum terjadi adalah iritasi mata, pilek, iritasi dan sakit tenggorokan yang terkadang disertai juga batuk kering. Bagi yang sudah memiliki masalah pernapasan sebelumnya bisa alami gejala bronkitis yang parah yang bisa berlangsung beberapa hari setelah terpapar abu ini. Bisa juga memancing kambuhnya gejala asma seperti sesak nafas. Namun, bagi yang terpapar abu ini dalam jangka waktu beberapa minggu atau bulan, ini bisa sebabkan penyakit akut silikosis yang merupakan penyakit paru-paru yang fatal. Artinya tidak ada obatnya kecuali lakukan transplantasi paru-paru. Jika tidak terkena silikosis pun, kita bisa jadi lebih beresiko terkena kanker paru dan penyakit paru obstruksi kronik, masalah ginjal, dan beragam penyakit autoimun lainnya. Intinya, tinggi rendahnya masalah pernapasan kita akibat hirup abu vulkanik itu bergantung pada faktor-faktor seperti tinggi rendahnya konsentrasi partikel di udara, proporsi partikel halus dalam abu, seberapa sering dan seberapa lamanya kita terpapar abu vulkanik ini, tinggi rendahnya keberadaan kristal silika dan gas vulkanik yang bercampur dengan abu, dengan kondisi meteorologi, dan tentunya faktor terakhir tapi jadi faktor penentu karena ini bisa kita upayakan ya Sobat Live. Itu adalah faktor kondisi kesehatan kita dan pilihan tindakan kita yang tepat yang kita ambil sebagai respon perlindungan diri kita terhadap abu vulkanik ini. Apa saja itu? Berikut 5 cara perlindungan diri cegah dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Pertama, always prepared. Selalu siap sedia. Khususnya bagi kita yang tinggal di wilayah sekitar gunung berapi, penting untuk kita selalu siap sedia. Caranya, mari pantau aktivitas gunung berapi dari sumber-sumber terpercaya. Pantau tanda-tanda status gunung berapi seperti emisi gas dan deformasi tanahnya. Rencanakan evakuasi termasuk mengidentifikasikan zona aman jika letusan terjadi. Jangan lupa untuk selalu ingatkan dan memakai masker dan kacamata, obat-obatan, ekstra makanan, dan air minum yang cukup agar siap dipakai kapan saja saat dibutuhkan. Khususnya jika kita sudah mendengarkan warning bahaya letusan. Jika rumah kita terlalu dekat, segeralah lakukan evakuasi. Kalau tempat kita cukup jauh tapi masih bisa terkena dampak abu vulkanik ini, jangan lupa siapkan rumah kita
agar lebih aman dari abu dengan cara tutup bagian-bagian kecil rumah seperti celah pintu, atap, dan jendela. Intinya, tujuannya agar bisa meminimais masuknya abu ke dalam rumah kita. Cara perlindungan diri cegah dampak vulkanik bagi kesehatan yang kedua adalah staying indoors. Tetap di dalam ruangan, tapi tetap waspada. Atap rumah kita bisa rubuh kapan saja karena beratnya abu vulkanik. Kalau boleh, hindari bepergian dan kurangi aktivitas keluar ruangan, tapi tentu harus tetap jaga kesehatan sirkulasi udaranya. Caranya, jika memungkinkan, tutup jendela dan pintu yang rapat. Jika kita bisa tempatkan handuk basah di celah bawah pintu kita dan sumber angin lainnya. Kalau ada jendela yang terbuka, bisa diselotip dulu saat seperti ini. Tapi tentu tidak lupa sesekali membukanya sebentar saja, hanya untuk pergantian udara. Tapi pastikan saat kita membuka jendela, abu vulkanik tidak lagi tebal di luar ruangan. Kemudian gunakan jenis masker yang dianjurkan walau dalam ruangan. Jenis masker N95 lah yang dianjurkan. Jika tidak ada, bisa gunakan masker bedah yang jadi pilihan kedua dalam kondisi seperti ini. Penggunaan kipas angin di saat seperti ini tidak dianjurkan. Untuk rumah yang ber-AC, kalau tidak bisa hindari penggunaan AC, silakan pastikan kita pasang ke pengaturan resirkulasi mode agar udara dari luar tidak masuk ke dalam ruangan dan udara bersih akan bersirkulasi melalui AC dan pembersih udara. Namun, jika AC kita tidak memiliki pengaturan itu, dianjurkan untuk dipadamkan saja. Kemudian, jika ada, disarankan untuk silahkan gunakan air purification atau alat pembersih udara untuk lebih tingkatkan kualitas udara di dalam ruangan kita. Intinya, dengan kita tetap berada di rumah, kita jadi lebih bisa terhindar dari paparan abu vulkanik secara langsung. Kemudian, cara perlindungan diri cegah dampak vulkanik bagi kesehatan yang ketiga adalah seek shelter. Jika saat abu vulkanik itu muncul dan kita masih berada di luar ruangan, jangan panik. Segera cari tempat perlindungan. Contohnya, segera masuk ke mobil atau gedung terdekat. Jangan lupa segera lindungi diri kita dengan pakai masker wajah N95. Jenis masker yang paling direkomendasikan untuk perlindungan diri kita dari bahaya abu vulkanik. Jika kita terkurung di mobil, pastikan matikan mesin mobil kita. Hindari mengemudi saat hujan, abu lebat sedang terjadi. Itu dipercaya dapat merusak mesin mobil karena bisa akibatkan penyumbatan mesin. Namun, jika memang harus mengemudi, ingat, CDC, Centers of Disease Control and Prevention, menyarankan jaga agar jendela mobil kita tetap terbuka dan jangan menyalakan AC mobil kita. Khususnya bagi mobil yang tidak memiliki pengaturan AC dengan resirkulasi mode. Dan tentu berkemudilah dengan hati-hati karena abu vulkanik bukan hanya bisa kurangi jarak pandang kita, tetapi juga bisa buat jalanan menjadi lebih licin. Lain halnya jika kita berada dekat di aliran sungai. Dalam situasi seperti ini, secepat mungkin kita harus bergerak ke atas lereng untuk hindari kenaikan air dan kemungkinan semburan lumpur di daerah dataran rendah. Intinya, usahakan sebisa kita untuk bisa berada di tempat teraman yang bisa kita upayakan di luar sana. Cara perlindungan diri cegah dampak vulkanik bagi kesehatan yang berikutnya adalah protect external organs. Bukan hanya organ paru-paru kita yang patut kita lindungi, organ luar tubuh kita pun perlu kita jaga kesehatannya. Lantas, apa saja organ luar yang butuh kita lindungi? Jawabannya, selain hidung, mata dan kulit pun butuh perlindungan kita. Untuk perlindungan mata, segera gunakan kacamata pelindung. Penting untuk menggunakan kacamata pelindung untuk menghindari abu vulkanik. Mengapa? Karena partikel abu yang tidak terlihat itu ternyata dapat sebabkan iritasi mata atau bahkan bisa akibatkan goresan pada kornea mata kita. Kemudian untuk penggunaan kontak lens sangat dilarang. Jangan memakai kontak lens karena dipercaya abu bisa menumpuk nih di belakang kontak lens kita. Sehingga bisa akibatkan iritasi atau abrasi kornea kita. Iritasi juga bisa terjadi pada kulit. Untuk perlindungan kulit kita disarankan untuk bisa menggunakan baju dan celana panjang dalam situasi seperti ini, sahabat Life. Intinya, usahakan untuk sebisa mungkin hindari kontak abu vulkanik secara langsung ke kulit atau mata kita. Cara perlindungan diri cegah dampak vulkanik bagi kesehatan yang terakhir adalah stay alert. Tetaplah waspada akan bahaya abu vulkanik.
Fakta sebutkan abu vulkanik tidak hilang secara instan pasca meletusnya gunung api. Ingat, tidak terlihat bukan berarti sudah terbebas dari bahayanya. Untuk itu, mari tetaplah waspada dengan terapkan langkah-langkah seperti segera lakukan pembersihan rumah dengan cara yang aman. Caranya lengkapi diri kita terlebih dahulu dengan masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan pelindung. Baru kemudian sirami sedikit debunya dengan air sebelum kita sapu dan angkat dengan penyekop abu. Untuk pembersihan atap, penting untuk ekstra hati-hati agar tidak terlalu membasahi endapan abu yang jadinya bisa sebabkan beban berlebih dan bahaya runtuhnya atap. Kemudian tidak dianjurkan untuk menyapu seperti biasanya. Ternyata menyapu begitu saja tanpa dibasahi sedikit justru dapat hasilkan tingkat paparan abu vulkanik yang sangat tinggi, yang tentu sangat berbahaya. Bagi kita yang memiliki anak kecil, jangan dulu cepat-cepat izinkan anak bermain di luar rumah, karena abu vulkanik pasti masih banyak bertebaran. Terakhir, tentu tidak lupa untuk segera menghubungi dokter jika kita mulai merasa gejala-gejala kesehatan yang diakibatkan oleh abu vulkanik ini. Mitos atau fakta. Menambahkan perekat di bagian atas masker bedah saat digunakan dapat meningkatkan keefektifannya. Itu adalah fakta. Prinsipnya, tingkat keefektifan dari masker yang kita gunakan akan berkurang jika masker yang kita gunakan itu tidak benar-benar pas di wajah kita. Walau masker N95 lebih unggul dengan TIL atau Total Inward Leakage atau total kebocoran ke dalamnya bisa kurang dari 10%. Sedangkan jika dibandingkan dengan masker bedah yang TIL-nya sebesar 35%, ternyata disebut bahwa TIL masker bedah dapat meningkat jadi 24% dengan kita pasangkan perban atau perekat di bagian atasnya. Wah, walau katanya upaya ini bisa kurangi rasa nyaman dan kemudahan bernapas bagi pemakainya, ya mungkin saja kita bisa coba untuk kita pertimbangkan sahabat live. Kita masuk ke closing statement kita pada saat ini. Mari bekali diri kita dengan pengetahuan akan cara jaga kesehatan kita di saat abu vulkanik menyebar. Lakukan persiapan khususnya bagi mereka sekitar gunung berapi. Jangan keluar rumah saat abu vulkanik bertebaran dan tentu tetap siaga untuk lakukan tindakan pencegahan termasuk siap untuk evakuasi diri. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat live terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Live. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.